Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Hai, perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Medan, jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan. Di sini kami dari kelas BK2G akan menjelaskan mengenai perusahaan manufaktur. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nenggolan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Jai. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tiffany Gultom. Perkenalkan, nama saya Dodi Lumban Turuan. Perkenalkan, nama saya Alexander Febri Marsuri Parapat. Perkenalkan, nama saya Irene Venesia Semelang. Perhatikan videonya sampai akhir ya. Halo, saya Dodi Lumban Turuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi perusahaan manufaktur. Istilah lain pada manufaktur adalah cost accounting, atau di Indonesia disebut akuntansi biaya. Cost accounting atau akuntansi biaya diterapkan pada perusahaan-perusahaan industri secara umum. Tapi perusahaan-perusahaan pabrikan dalam prosesnya ini diperlukan input dan output dalam akuntansi biaya sebagai suatu proses. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Tiffany Gultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang input daripada akuntansi biaya ini. Apa itu input dari akuntansi biaya ini? Inputnya adalah manufacturing transaction. Manufacturing transaction harus diikuti oleh cost of original document. Kemudian, input ini diproses dalam beberapa kegiatan, yaitu mulai dari kegiatan recording atau pencatatan, melalui kegiatan classification atau pengelompokan, melalui kegiatan summarization atau peringkasan, kemudian melalui kegiatan pelaporan atau reporting, dan terakhir melalui dengan kegiatan penafsiran atau interpretation. Dari proses ini dan setelah melakukan 5 kegiatan ini, maka diharapkan ada output yang akan keluar, dan ini adalah merupakan cost accounting information. Cost accounting information yang dihasilkan daripada proses akuntansi biaya laporan harga pokok-pokok produksi atau cost of goods manufacturing statement untuk menghasilkan laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture statement dalam proses akuntansi biaya, maka ia harus melalui satu siklus akuntansi sebagaimana siklus akuntansi keuangan pada umumnya. Sekian dari penjelasan input daripada akuntansi biaya ini. Terima kasih. Halo, saya Alexander Febri Marsuri Parapat. Saya ingin menjelaskan apa itu input daripada akuntansi biaya ini. Siklus akuntansi tersebut dimulai dari pencatatan terhadap transaksi yang telah terjadi, yaitu transaksi biaya yang terjadi di dalam pabrikan dan dicatat ke dalam jurnal yang bahwa transaksi itu telah terjadi secara sahih dan harus diselesaikan dengan original cost accounting dokumen. Setelah dicatat dalam jurnal, maka kemudian akan diposting ke dalam buku besar General Ledger dan juga ke dalam subsidiary ledger. Lalu kemudian dilakukan evaluasi, dimasukkan dalam trial balance. Untuk mengetahui apakah pekerjaan-pekerjaan akuntansi yang telah dilakukan sebelumnya wajar adanya. Setelah disusun trial balance, lalu akan diteruskan kepada penyusutan worksheet. Namun sebelum itu akan dibuat dulu jurnal penyelesaian dan setelah dibuat jurnal penutup. Sekian dari saya, Alexander Febri Marsuri. Thank you. Perkenalkan, nama saya Jonathan Jai. Setelah penjelasan dari input akuntansi biaya, maka akan disusunlah yang namanya laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture statement atau financial report. Maka disusun juga laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur atau pabrikan tersebut. Sehingga dengan demikian sebenarnya ada 2 konsep akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan pabrikan tersebut, yaitu 1. Konsep akuntansi biaya, 2. Konsep akuntansi keuangan. Kemudian untuk kegiatan tahun berikutnya, jika ada perlu dilakukan readjustment atau penyesuaian kembali, jadi dengan demikian telah dilakukan suatu siklus atau telah dijalankan suatu siklus selama 1 tahun, sehingga dengan awal tahun atau periode berikutnya, dengan demikian dihasilkan yang namanya harga pokok produksi
dan laporan keuangan dalam suatu perusahaan industri, khususnya dalam perusahaan manufaktur atau pabrikan. Terima kasih. Hai, nama saya Irene Vanessa Similan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu transaksi. Setelah kita melakukan transaksi, kita memasukkan ke dalam jurnal. Jadi ini disebut dengan perjurnalan. Setelah kita masukkan ke dalam jurnal, habis itu kita akan posting ke buku besar. Setelah kita posting ke buku besar, kita memasukkan ke neraca saldo. Setelah kita memasukkan ke neraca saldo, kita masuk di jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, kita masuk ke laporan keuangan. Setelah kita mengerjakan laporan keuangan, kita masuk ke dalam jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, kita masuk ke jurnal pembalik. Sekian dari siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Terima kasih. Hai, saya Sinta Nenggolan. Di sini saya akan bahas mengenai soal akuntansi manufaktur. Soalnya yaitu persediaan bahan baku pada proses awal itu sebanyak 40.000, persediaan bahan baku awal sebanyak 60.000, sedangkan bahan baku tersedia dipakai sebanyak Rp810.000. Jumlah pemakaian bahan baku yaitu 785.000 dan BTKL sebesar Rp500.000. Biaya BTKL yaitu sebesar 220.000, bahan baku penolong sebesar 50.000, BOP dan lain-lain sebesar 50.000. Biaya asuransi mesin sebanyak 12.000, biaya sewa gedung 160.000 dan biaya depresiasi mesin pabrik yaitu sebesar 50.000. Sedangkan persediaan bahan barang dalam proses akhir periode yaitu sebesar 30.000. Nah, di sini pertanyaannya mengenai hitungan besar harga pokok produksi. Pertama, kita mengklasifikasikannya, yaitu ada persediaan barang dalam proses awal yaitu sebesar 40.000. Pemakaian bahan baku tersedia atas, pemakaian bahan baku awal, pembelian bahan baku tersedia dipakai, persediaan bahan baku akhir, dan pemakaian bahan baku. Nah, persediaan bahan baku awal ada 60.000, persediaan bahan baku sebanyak 750.000. Kedua itu kita jumlahkan sehingga mencapai bahan baku tersedia dipakai sebanyak Rp810.000. Lalu dikurangkan dengan persediaan bahan baku akhir, yaitu sebanyak Rp25.000, sehingga pemakaian bahan baku yaitu sebesar Rp785.000. Lalu ada nih biaya TKL, BOP, dan BTKL. Nah, BTKL itu sebesar Rp220.000, biaya bahan penolong yaitu Rp50.000, BOP lainnya itu sebesar Rp50.000, biaya asuransi mesin sebesar Rp12.000, biaya sewa gedung mesin pabrik yaitu sebesar Rp160.000, dan biaya penyusutan mesin pabrik sebesar Rp50.000. Semuanya itu kita jumlahkan ya teman-teman, sehingga menghasilkan jumlah sebesar Rp542.000. Lalu kita menghitung biaya produksi. Biaya produksi kita tambahkan. Lalu ada barang siap digunakan, yaitu sebesar Rp1.867.000, sama dengan biaya produksi ya teman-teman. Persediaan barang dalam proses akhir yaitu Rp30.000. Lalu kita kurangkan dengan barang siap digunakan tersebut, sehingga Rp1.867.000 dikurang Rp30.000 menghasilkan Rp1.837.000. Sekian pembahasan kami mengenai perusahaan manufaktur. Semoga ini dapat membantu teman-teman ya. Mohon maaf bila ada ketidakpahaman atas apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Iya, pembahasan kami mengenai perusahaan manufaktur. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Bye. Seluruh